Muncullah judul, jangan jadi orang bebal. Bukankah Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang sering menjadi orang bebal, bukan? Ya, simple. Apakah Bapak Ibu hari ini kita bangun dari kasur kita, sudah kita berdoa? Apakah Bapak Ibu ketika tadi pagi lakukan sarapan, sudahkah kita mengucapkan syukur sama Tuhan? Ya, kalau kita belum lakukan, itu adalah contoh simple orang bebal. Amin? Jangan diaminin, ya. Jangan mengikut orang yang nggak benar, ya kan? Itu adalah ciri-ciri simple things adalah orang bebal. Atau mungkin ada teman-teman kita semua yang belum mau ibadah hari Minggu hari ini, masih nonton TV di rumah, masih berleha-leha di rumah. Bukankah orang tersebut adalah orang bebal? Jadi sebelum kita bahas kebebalan kita yang lebih dalam, hal simple things kebebalan, ya. Dan mungkin hari ini, ya, tidak perlu Bapak sampaikan secara langsung, kita sampaikan ke hati kita, apa kebebalan kita hari ini? Yuk, tanya sama diri kita, apa yang masih menjadi kebebalan kita hari ini? Come on. Sampaikan ke hati kita aja. Mike, apa yang menjadi kebebalan seorang Mike setiap hari? Apa yang menjadi kebebalan hidup kita setiap hari? Bahkan itu kita lakukan every day. Kayak makan, kayak mandi, ya, itu kita lakukan setiap hari. Dan itulah yang namanya kebebalan. Sudah berdiskusi dengan diri kita sendiri? Karena ketika kita sudah berdiskusi diri kita sendiri, kita bisa sadar apa yang menjadi kebebalan kita hari ini. Ya, baru kita bisa bahas, jangan jadi orang bebal. Supaya pulang dari ibadah hari ini, kita sadar kalau kita selama ini bebalnya setengah mati. Mungkin sama halnya ketika istri saya bilang, Komai, setiap hari suaranya kenceng gitu loh. Ya, siapa yang senang dari suara kamu yang kenceng ini? Terus kebebalan saya munculin. Biasa Lin, wong saya dari kecil saya hidup di Medan ya suaranya sekenceng ini. Ini gimana saya rubah lagi? Ya kan? Dan hari ini di depan mimbar hari ini saya ngaku ke istri saya, itulah kebebalan saya. Lin, inilah kebebalan saya yang saya pegang, saya junjung tinggi setiap tahunnya kehidupan saya. Karena saya merasa dengan suara saya yang lantang, disitulah harga diri saya berada. Mungkin kalau saya tidak lantang berbicara, mungkin saya nggak dianggap. Mungkin saya disepelekan. Saya merasa kepedean saya muncul ketika suara saya lantang, ketika saya tegas, mungkin ketika saya marah. Saya ngerasa itulah hebatnya seorang Michael. Dimana lewat cara-cara bebal seperti itu, saya merasa puas, saya merasa senang. Pokoknya that's how my life. Itulah yang saya lakukan, simple things. Dan hari ini saya sadar, itulah salah satu kebebalan saya. Saya gak perlu malu di rumah Tuhan, di depan mimbar. Ketika bahan khotbah ini saya buat, Bapak Ibu tahu gak? Bahan khotbah ini kayak senjata bermata dua. Ketika saya hendak menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua hari ini, itu sudah menajam diri saya ketika saya buat bahan khotbah ini. Yuk, apa yang menjadi kebebalan hidup Bapak Ibu hari ini? Simpan itu di dalam hati,
Habis itu kita lihat firman Tuhan. Amin. Yuk kita poin. Apa sih itu orang bebal, Bapak Ibu? Yuk, orang bebal adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan ataupun dari sesamanya. Ia selalu merasa diri sebagai orang yang benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Merasa kalau dia nggak pernah salah. Merasa dia yang paling benar. Karena itu ia mencari berbagai alasan untuk selalu membenarkan diri sendiri dan merasa tidak perlu diajar dan diguruin oleh orang lain. Dari definisi ini, saya tadi sudah kasih contoh kebebalan saya apa. Saya kasih excuse, Lin, saya ini orang Medan. Orang Medan itu kalau suaranya pasti kenceng. Satu, pembelaan diri saya. Oke. Terus saya bilang, Lin, kamu gak usah mengguruin saya. Hidup saya 30-an tahun sampai titik hari ini, that's my life. Atau ada lagu, it's my life. Itu sudah mendarah daging dalam hidup saya, Lin. Kamu gak usah ngatur-ngatur saya. Kamu gak usah ngeguruin saya. Bukankah itu namanya kebebalan? Jelas di firman Tuhan. Jangan marah. Buat apa hidup kita marah-marah? Buat apa kita berkeras hati ketika kita dihadapkan sama firman Tuhan? Kenapa kita masih bebal ketika kita ditegur sama pasangan kita? Kenapa kita masih bebal ketika kita diingatkan oleh sesama teman kita? Mengapa kita harus keras? Mengapa kita harus ngelawan? Ketika kebenaran itu nyata, ketika kita ditegur dan hati kita tahu itu benar kok. Tapi kenapa kita masih lawan? Itulah orang bebal. Apakah hari ini kita nanti pulang dari ibadah hari ini, masih nggak kita mau bawa kebebalan kita? Kenapa saya kaitkan dengan firman Tuhan? Ya, karena hari ini yang mau saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepadaku tanpa melalui Yesus. Itu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. I'm the way, the truth, and the life. I'm the way. Artinya Bapak Ibu, artinya hari ini ketika kita melangkahkan hidup kita hari ini, ya, the way-nya adalah firman Tuhan. The truth-nya adalah firman Tuhan. And the life-nya dari hidup kita adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, Mike jangan marah, come on, berubahlah Mike. Jangan ngotot, jangan kekeh dengan pikiran kamu, dengan pembelaan kamu hari ini. Yuk, yang punya kebiasaan bohong, mau sampai kapan? Saya lihat ada jemaat yang tunjukin pasangannya, dan gak perlu saya sebutkan namanya. Yuk, gak usah nunjuk deh. Gak usah nunjuk, sadar diri dulu deh. Ngaca sama diri kita. Andaikan hari ini kita diperhadapkan sama cermin, kita ngaca ke diri kita. Apa yang menjadi kebebalan dan apa yang harus kita rubah ketika kita selesai dari ibadah hari ini, supaya nanti kita pulang, ya, kita bawa kebenaran firman Tuhan, ya, kita tanggalkan, saya tanggalkan mic yang lama, ya, saya tanggalkan kebebalan saya selama ini, ya, pulang keluar dari pintu, disitulah kebahagiaan kita peroleh, disitulah kebenaran firman Tuhan kita terima. Amin. Yuk kita lanjutkan, kita buka ayat. Kalau cerita firman Tuhan pasti selalu kita kupas tentang ayat. Kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Sudah buka? Kalau yang belum buka kita baca langsung di monitor. Bisa? Yuk kita mulai baca bareng-bareng. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Come on. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 16 itu ada comparison ya. Orang bebal versus orang arif. Janganlah kita seperti orang bebal. Ya, keluar dari ibadah hari ini jadilah orang arif. Kenapa? Makin lama ini dunia makin jahat, men. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita mungkin aja bisa difitnah sama orang. Bener gak Bapak Ibu? Mungkin gak hari ini ada orang yang ngejelek-jelekin hidup kita? Mungkin. Ya, hari-hari terakhir ini makin jahat. Jadi kalau kita bebal, kalau kita masih bawa kebebalan kita, yang rugi kita, men. Amin. Yuk kita bahas. Pokoknya jangan aja jadi orang bebal. Rugi Bapak Ibu. Yuk kita buka. Poin pertama. Kenapa kita jangan jadi orang bebal? Adalah poin pertama. Tidak ada kehormatan buat orang yang bebal. Ya. Jangan belagu dengan kebebalan lu. Jangan belagu. Jangan mempertahankan dengan kebebalan kita. Gak ada kehormatan buat Tuhan. Mungkin hari ini seorang Mike yang bebal masih aja dihormati nama istri. Istri hadir hari ini. Dia artinya saya hari ini masih dihormati nama istri saya sebagai seorang suami. Saya masih dihormati. Tapi buat Tuhan enggak. Kalau saya hari ini masih bawa kebebalan saya, enggak ada kehormatan di mata Tuhan. Oke? Mungkin hari ini seorang Mike masih dihargai nama klien-klien Mike. Ya, tapi di mata Tuhan no respect. Oke? Yang kita butuh hormat adalah hormat dari Tuhan, bukan manusia. Toh juga manusia sering ngecewain kok. Ya, pasangan sering gak mengecewakan? Ada yang ngangguk-ngangguk kepala. Sering gak teman-teman ngecewain ibu? Sering. Sering gak pelayan Tuhan sendiri mengecewain kamu? Sering ngangguk-ngangguk. Padahal saya belum sebut namanya. Sering. Buat apa kita minta kehormatannya orang itu? Yang kita butuh siapa? Kehormatan dari Tuhan. Kehormatan yang datang dari Tuhan itu berlaku buat orang yang tidak bebal. Oke, kita buka Amsal 26 ayat 1. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Amsal say. Ya, Amsal 26 ngomong 1. Seperti salju di musim panas. Aneh enggak? Ya, kalau dalam musim panen itu enggak mungkin hujan. Kalau hujan enggak akan pernah bisa panen Bapak Ibu. Disitulah tidak ada kehormatan buat orang yang bebal Bapak Ibu. Ya, lanjut. Poin kedua supaya enggak lama-lama. Singkat kok hari ini, poinnya dikit. Jadi kita bawa pulang. Yang pertama apa? Tidak ada kehormatan buat orang yang bebal. Yang kedua, mengulangi kebodohan berkali-kali. Oke? Orang bebal itu kayak saya misalnya. Saya ngulangin lagi kebodohan saya berkali-kali setiap hari, setiap saat. Saya ngulangin terus kebebalan saya. Itu orang bodoh yang mengulangi berkali-kali. Kita buka ayatnya ya. 1, yuk kita buka Amsal 26 ayat 11. 1, 2, 3. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Wow. Sadis ayat ini. Dia bawa-bawa anjing. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Di Biblika Teologia, anjing itu adalah hewan yang najis. Boleh kita belajar kembali lagi di Biblika, anak-anak teologi pasti tahu. Ya, anjing adalah salah satu binatang yang najis. Ya, makanya di Amsal menggunakan istilah seperti anjing yang kembali ke muntahannya. Dan ditambah lagi muntahnya. Segala hal yang keluar dari mulut kita, segala hal yang keluar dari diri kita, itu adalah najis. Itu tersebut kok di dalam Alkitab. Anjing kembali ke muntahnya. Ya,
demikianlah orang bebal mengurangi kebodohannya. Ini ayat serem banget. Jadi rujukan untuk muntah itu menandakan hal yang tidak diinginkan dan juga menyimbolkan yang namanya pengulangan. Anjing dianggap hewan yang tidak bersih di dalam zaman Blibika karena mereka umumnya memakan jasad dan mereka muncul dalam Alkitab sebagai makhluk yang menyimpulkan kejahatan. Ini Blibika Alkitab, bukan kata seorang Michael. Jadi buat apa kita terus dan terus mengulangi kebodohan kita? Oke? Ayolah. Buat apa kita mengulangi terus kebodohan demi kebodohan kita lakukan terus? Untungnya apa sih? Oke? Kita masuk ke poin yang tadi yang keberapa? 2. Kita masuk ke poin yang ketiga. Berlaku cemar. Definisi cemar adalah kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, ya, dengan tubuhnya disalibkan, ya, dan darahnya sudah menebus dan menyelamatkan dosa-dosa kita hari ini. Tapi emang dasar manusia itu selalu berbuat dosa. Tuhan Yesus cuma mau sampaikan kepada kita semua hari ini, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Come on, ya. Adam diciptakan oleh Tuhan tanpa cemar, oke? Tanpa berdosa. Sampai datang yang namanya Hawa, ya, digoda sama ular yang konon adalah suruhan perintah dari iblis untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Kita rasakan kok hari ini, ya, semuanya kena hukum loh. Mau ular, mau Adam, mau Hawa, semuanya dihukum oleh Tuhan hari ini. Sampai hari ini. Apa hukuman ular? Berjalan dengan badannya sendiri, kakinya dihilangkan. Ya, artinya dulu ular itu punya kaki nggak? Punya. Kalau berdasarkan referensi, ya, dulu artinya ular itu punya kaki. Ya, tapi gara-gara ular membuat manusia jatuh dalam dosa, kakinya ular hilang. Oke, kita tanya lagi. Hawa kena hukuman nggak? Kena hukuman apa? Hukumannya adalah ketika dia melahirkan, dia akan mengalami yang namanya kesakitan. Itulah hukuman wanita. Itulah hukuman wanita. Hukuman buat wanita karena manusia telah jatuh dalam dosa. Laki-laki, jangan kira kita nggak dihukum, men. Kita dihukum sebagai laki-laki apa? Harus berusaha, harus kerja keras. Laki-laki, hukuman kita apa? Harus kerja keras. Harus mengusahakan dengan kaki tangan kita sendiri hari ini. Itu hukuman Tuhan buat laki-laki. Jadi kalau, wahai wanita-wanita, kalau kalian ketemu laki-laki yang males bobo-bobo aja di kosan, gak usah dikawinin. Tinggalin. Oke? Karena hukuman seorang laki-laki itu adalah bekerja keras, mengusahakan semuanya. Ya, kalau kalian ketemu laki kalian yang kerjanya males-malesan, tinggalin aja. Amin? Ya. Oke. Itulah yang namanya cemar. Ya. Sudah tahu benar, sudah tahu kebenaran, tapi terus saja lakukan penyimpangan. Pertanyaan saya simpel hari ini. 10 perintah Tuhan. Ya, berbohong itu dosa enggak? Kenapa kita masih berbohong hari ini? Ayo. Mencuri dosa enggak? Kenapa kita harus masih mencuri? Mencuri hati pasangan orang lain. Jangan bawa brand. Life man,
disaksikan oleh jemaat. Iya kan? Mencuri hati pasang orang lain itu melanggar firman Tuhan enggak? Langgar. Bukan cuma mencuri barang aja. Iya kan? Apalagi? Pokoknya banyak deh. Tiba-tiba kita lewat kuburan, minta izin ya, maaf ya. Kayak kita ngerasa itu mayat-mayat harus kita hormatin gitu. Yang kita harus hormatin siapa? Yang harus kita sembah-sembah siapa? Tuhan. Ya maksudnya lewat, nggak usah macam-macam. Yang penting kita nggak nginjak itu kuburan aja kan, Bapak Ibu. Ya lewat aja. Yang penting jangan ganggu aja kan. Nggak usah sampai kita nyembah-nyembah. Ampun ya, maaf ya saya ngelewatin tempatnya kamu loh. Nah hal kayak gini kan, sadar nggak kadang kita lakukan kayak gini? Ya kan? Saya sering kok diajak cengbengan sama keluarga saya. Ya kan? Kamu Mike, kalau kamu mau ngelewat kuburan orang, kamu harus izin dulu. Saya sering dulu waktu kecil saya sempat nanya ke mami saya, gimana saya minta izin orang yang nggak ada? Ya kan? Yang penting kita jalan menapak di tempat memang kita layak jalan, bukan sembarang nginjak kuburan orang. Yang penting itu aja kan? Gak harus minta izin-izin juga kan? Yang penting kita menghormati kalau memang itu tempat kita untuk jalan, ya kita lewatin. Jangan nginjak rumput-rumputnya yang di atas jenazahnya. Yang penting itu aja kan? Ya sering gak kita lakukan itu? Ya banyak lah. Kalau kita kupas tuntas itu semua gak kelar ibadah hari ini. Oke? Sudah tahu kebenaran tapi kita terus melakukan penyimpangan. Kita buka Amsal 10 ayat 23. Yuk kita Amsal 10 ayat 23. Oke, kita baca Amsal 10 ayat 23. Oke, udah ya. 1, 2, 3. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan khidmat bagi orang yang pandai. Jadi orang bebal itu nggak pernah pandai. Amin. Jadi kalau kita mau disebut orang pandai, janganlah jadi orang bebal. Itu kontradiktifnya orang bebal dengan orang pandai. Amin. Kita lanjut. Poin terakhir. Cepet kan khotbah hari ini? Poin keempat. Nah, come on anak-anak muda. Berteman dengan orang bebal membawa kemalangan. Coba lihat di kiri kanan, ada nggak teman-teman kalian yang bebal? Coba kita lihat kiri kanan, pasangan kita bebal nggak? Tinggalin aja. Coba kita lihat teman-teman sepelayanan, ada yang bebal nggak? Tinggalin aja. Karena apa? Ujung-ujungnya akan membawa apa? Maksudnya jangan ditinggalin, kasih tahu. Ton, jangan bebal. Keceplosan karena saya lagi ngeliat. Ya kan? Jangan tinggalin pasangan kalian, ingetin. Lihat istri saya aja nggak ninggalin kebebalan saya kok. Dia terus ngomelin saya di rumah kok. Ya kan? Nggak usah marah-marah. Apa gunanya? Suaranya loh dipelanin. Mike, ingetin ayo. Ayo ingetin Pak. Ingetin ayo, saya kasih waktu 10 detik untuk ingetin pasangan kita, teman kiri kanan kita, teman sepelayan kita. Kamu loh, please jangan bebal. Iya, jangan bebal ya. Please dalam dunia pelayanan kamu jangan bebal, please nak. Jangan bebal, dengerin kata papa. Papa ini sudah ngelewatin asam garamnya kehidupan. Dengerinlah kata papa. Toh juga omongan papa itu berguna kok buat kehidupan kamu. Please ya pacar. Ya jangan ngulangi lagi kesalahan yang kemarin ya. Aku masih sayang kok sama kamu. Ayo ngomongin ke pasangan suami istri ya kan. Please baby, maafin saya ya yang sudah bebal selama ini. Tapi kamu luar biasa deh. Kamu masih nemenin saya dalam suka dan duka, dalam segala kebebalan saya. Kamu masih nemenin saya. Ya.
Tujuannya apa? Supaya kita menyadarkan orang bebal, supaya kita punya teman, punya pasangan, punya teman kerja, punya teman sepelayanan tidak bebal, supaya semuanya tidak malang. Amin? Amin enggak? Aminnya harus kenceng, men. Oke, kita buka ayatnya, yuk. Amsal 13 ayat 20. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Langsung aja lihat di monitor. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bukan kata seorang Mike, kata firman Tuhan. Ya, kalau kita mau bijak, bergaulah dengan orang bijak. Saya sering bilang kok ke staff-staff saya, kalau kamu mau sukses, kamu harus bergaul dengan orang sukses. Bener nggak, Van? Ya, saya sering bilang, ya, kalau kita mau pintar, bergaulah dengan orang pintar. Tetapi kalau kita mau jahat, bergaulah dengan orang jahat. Kalau kamu mau tahu gimana rasanya narkoba itu enak atau enggak, tanya kepada orang yang pemakai narkoba. Tanya. Tapi untungnya apa, guys? Toh ujung-ujungnya kalau hal-hal itu membawa kita ke hal yang membawa kita ke dunia kemalangan buat apa? Amin. Jadi poin berikutnya di sini akan saya sampaikan berarti enggak nanti. Oke, kita simpulkan dulu. Oke, kita ulangin ya, cuma 4, singkat enggak? Kayaknya ini adalah poin yang paling singkat yang pernah saya khotbahkan sepanjang saya mengkhotbahkan ini di atas mimbar. Oke, poin yang pertama apa? Tidak ada kehormatan bagi orang bebal, mengulangi kebodohan berkali-kali. Yang ketiga apa? Berlaku cemar, tahu kebenaran tetapi tetap melakukan penyimpangan. Yang terakhir apa? Berteman dengan orang bebal membawa kemalangan. Hafal lah ya, cuma 4 kok. Nah, yang perlu saya ingatkan hari ini, next slide. Ingat, pergaulanmu menentukan masa depanmu. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang pertama. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan kata saya, Bapak Ibu. Oke. Poin berikutnya, kata firman Tuhan apa lagi? Efesus 5 ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu tetap mengerti kehendak Tuhan. Dari 2 firman yang saya mau sampaikan, orang bebal itu ada 2 faktor. 1, di firman Tuhan yang pertama, faktornya adalah eksternal. Bebalnya gara-gara pergaulan, gara-gara teman, gara-gara dunia kerja, gara-gara dunia pergaulan yang tidak benar, itu faktor eksternal. Ya, faktor eksternal ya memberi pengaruh kita menjadi orang bebal. Dan Efesus 5 ini itu adalah faktor internal, bebalnya dari diri kita sendiri. Ya, jadi bebal itu ada 2 faktor, 1 eksternal, pengaruh kehidupan, pengaruh teman, pengaruh lingkungan yang membawa kita menjadi bebal. Yang kedua adalah memang kita dasarnya bebal. Faktor internal, kita kekeh sama kebenaran yang menurut kita itu benar. Ya, bahkan kita tahu itu salah, kita lakukan itu faktor internal kita. Misalnya simple, berdoa itu wajib enggak? Tapi kenapa kita harus bebal? Bersyukur itu wajib enggak? Kenapa kita harus ngeluh? Apalagi? Datang dari diri kita bukan? Kita yang gak mau melakukan kan? Membaca Alkitab. Saya sering ngomong kepada pelayan GMC, baca yuk Alkitab.
Yuk mulai lagi dari Kejadian. Tapi sampai titik hari ini saya nggak tahu baca nggak itu Alkitab. Amin. Ayo lepaskan, tanggalkan yang namanya bebal itu hari ini. Saya mau cerita. Mungkin musik boleh melo-melo dikit ya. Ada satu orang pebisnis. Dia datang ke bandara. Dia cari tiket, dia mau terbang ke satu tempat. Dan di situ hanya ada tiket dengan pesawat kecil pakai baling-baling. Karena tempat yang dia tuju itu tempat yang sangat jarang, makanya penumpangnya cuma ada satu. Makanya pesawatnya juga pakai yang baling-baling. Naiklah dia di atas pesawat. 10 menit kemudian Bapak Ibu, si pilotnya ya merasakan badai ketika mengendarai pesawatnya. Dan mendadak pilotnya pingsan, mungkin kena serangan jantung Bapak Ibu. Dan menyisakan si pebisnis itu sendiri di dalam pesawat. Panik gak? Panik gak? Paniklah. Bapak berani gak kalau tiba-tiba pilot Bapak pingsan atau kena serangan jantung? Panik. Yang dia lakukan apa? Dia cari, kan ada kan kayak panggilan-panggilan darurat, dia teriak, Mayday, Mayday, Mayday. Tolonglah saya. Di atas langit. Dan beruntungnya si pebisnis Bapak itu didengar suaranya Mayday, Mayday, minta tolong itu oleh pesawat kargo yang melewati dekat-dekat di situ. Oke, Pak, intinya, oke Pak, saya akan sampaikan ke pihak tower atau menara yang terdekat supaya untuk bisa bantu Bapak. Beberapa menit kemudian, ada satu bapak yang dari tower terdekat area pesawatnya. Oke Pak, saya dengarkan mayday-mayday-nya Bapak, saya dengarkan panggilan darurat Bapak. Gini Pak, Bapak gak usah lihat kiri kanan, gak usah lihat depan, ya. Saya bisa lihat posisi pesawat Bapak, oke? Tapi Bapak tidak bisa lihat saya. Jadi please tolong dengerin omongan saya. Please listen to my voice. Please hear what I instruct. Oke? Jangan lihat kiri kanan Bapak. Oke, saya tahu Bapak pakai pesawat apa dan saya akan mengarahkan Bapak, saya akan membantu Bapak untuk sampai landing di tempat yang Bapak layak landing. Tapi tolong Bapak dengarkan omongan saya baik-baik, karena di depan sebentar lagi Bapak akan menghadapi gunung. Kalau Bapak tidak dengerin perintah saya, Bapak akan nabrak itu gunung. Oke, Bapak jangan lihat badai yang ada di kiri kanan. Udah, please nggak usah lihat apapun. Bapak lihat ke perangkat yang ada di depan helikopter Bapak. Bapak dengerin instruction saya. Oke, ikutin manuver ke kiri ke saya, manuver ke kanan saya, manuver ke atas saya, manuver ke bawah saya. Bapak dengerin baik-baik. Dan puji Tuhan, si bapak pebisnis itu berhasil landing dengan semangat, dengan selamat, hanya dengan mendengarkan instruction dari bapak yang ada di tower atau di menara tersebut. Syok gak bapak itu? Syok banget. Sampailah dia tiba di hotel. Dan ada suatu malam, di malam itu ada satu orang yang ketuk pintunya. Dan dia buka pintu itu, dia bilang, Pak, saya adalah orang yang tadi memberikan instruction buat Bapak. Wah, si bapak pebisnis itu sih, terima kasih. You have saved my life, you have saved me. Pak, saya kasih tahu ya ke Bapak, Bapak itu untung mendengarkan omongan saya. Jauh sebelum itu Pak, ada kejadian yang mirip-mirip dengan Bapak. Dan orang itu gak selamat. Karena orang itu gak mendengarkan instruksinya saya. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau instruction itu datang dari Tuhan,
Mau gak hari ini kita dengar instruksi Tuhan? Mau gak kita dengar panggilan Tuhan? Yuk. Mungkin hari ini beberapa di antara jemaat di sini mungkin belum pernah dengar suara Tuhan itu kayak gimana. Saya bilang, dan saya selalu akan bilang ke semua orang, Tuhan itu gak akan pernah nunjukin Tuhan itu di depan kamu. Bisa aja Tuhan lewat malaikatnya, dia tunjukin. Sama seperti Abraham dan Musa, tidak pernah secara 100% ngelihat Tuhan. Tetapi lewat malaikat Tuhan, Tuhan berbicara kepada Abraham. Demikian juga Tuhan berbicara kepada Musa. Atau bahkan bisa lewat sesama, Tuhan berbicara kepada kita. Bukankah Joshua dan Kaleb berhasil masuk, membawa bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan lewat pembisikan lewat pembisikan Joshua dan Kaleb, bukan? Tuhan kirim berapa pengintai? Musa mengirimkan berapa pengintai? 12. 10 pengintai datang kembali ke Musa. Dia bilang ke Musa, please jangan masuk bos. Itu semuanya orang raksasa, serem-serem, kanibal, men. 10 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk masuk ke tanah perjanjian Tuhan. 12 yang dikirim, 10 orang bilang yang sama. Kalau 10 orang bilang yang sama, Bapak Ibu masih berani masuk gak? Gak. Tapi 2 pengintai bilang ke Musa apa? Bisa, yuk masuk, gampang. Dan asal Bapak tahu, asal Ibu tahu, 2 pengintai itu sering seperti malaikat Tuhan. Dia kirimkan buat hidup kita. Dia ingetin kita kalau hidup kita kadang salah. Dia kasih tahu bagaimana hidup kita bagaimana selanjutnya kita harus hadapin masalah kita. Bagaimana kita harus menghadapi badai kehidupan kita. Bapak Ibu, hidup itu gak akan pernah berhenti masalah sampai kapanpun. Masalah akan selalu menghadang hidup kita. Masalah akan selalu seperti badai yang akan selalu menghantam hidup kita. Tinggal kita siap atau enggak, mau apa enggak. Mau atau enggak mau pun tetap kita harus hadapin badai itu. Dan mengapa kita harus ngelewatin yang namanya panggilan Tuhan? Why we wanna voice of God? Kenapa? Kenapa kita enggak biarkan suara Tuhan masuk dalam diri kita? Mengapa kita enggak ikut instruksinya dari Tuhan? Toh juga Tuhan datang untuk nyelamatin hidup kita kok. Toh juga firman Tuhan juga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun masalah kita, dengerin panggilan Tuhan, dengerin suara Tuhan. Baca, ikutin instruksinya Tuhan. Kalaupun Tuhan hari ini gak kasih suara yang real buat hidup kita, suara-suara firman Tuhan itu ada kok di dalam Alkitab. Hari ini yang berbeban berat, hari ini yang berkesusahan, tinggal buka Alkitab, pasti ada firman Tuhan apa? Mintalah, carilah, ketuklah. Karena barang siapa yang meminta akan diberi. Barang siapa yang mencari akan mendapatkan. Barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Karena tidak mungkin seorang bapak ketika anaknya meminta ikan, bapaknya ngasih batu. Ada di firman Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin ketika anak kita minta roti, ya Pak, kita kasih dia batu. Betul gak Pak? Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Ayo, biarkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Biarkanlah firman Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Susah gak? Pasti susah. Tapi semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Semua masalah akan selesai. Semua badai kehidupan kita akan tuntas. Ya, yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan itu selalu mungkin.
Bagi manusia, bahkan akal kita yang gak mungkin kita bisa sembuh, Tuhan yang akan sembuhkan hidup kita. Amin. Saya ngerasain kok, yang bagi seluruh dunia, apa yang saya alamin gak mungkin akan sembuh hari ini. Kalau saya cerita, nangis saya. Gak akan sembuh seorang Michael hari ini kalau saya dengerin apa kata dokter. Dan hari ini saya bisa bersaksi buat semua jemaat di sini. Bagi manusia yang tidak mustahil, bagi Tuhan itu mustahil. Salah. Bagi Tuhan itu mustahil, itu tidak mustahil. Oke? Bagi manusia yang tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Bagi manusia ketika kita divonis tidak akan sembuh loh, Tuhan yang akan nyembuhin hidup kita. Bagi manusia hari ini tidak ada jalan lagi buat segala masalah hidup kita, Tuhanlah yang akan membuka jalan. Amin. Saya ngerasain Bapak Ibu, saya sudah divonis kok. Saya nggak tahu, karena saya nggak sadar waktu itu. Mungkin saya divonis sudah nggak akan hidup kok. Ataupun kalau hidup saya mungkin nggak akan tahu lagi apapun. Kayak orang goblok, kayak orang bodoh. 9 bulan bagi manusia yang mustahil, bagi Tuhan sembuhkan. Ya, selesai saya sembuh, masalah nggak selesai Bapak Ibu. Proses-proses saya sembuh, wah badai kehidupan rumah tangga saya dengan istri saya. Saya berani bersaksi, saya nggak malu buat bersaksi atas nama Tuhan. Rumah tangga saya juga hancur berantakan Bapak Ibu. Istri saya paling tahu. Saya cuma ingat satu statement yang saya bertahan sampai titik badai kehidupan itu adalah, saya bertanya kepada istri saya, Lin, kamu masih sayang gak sama saya? Saya kalau gak salah saya tanya itu lewat WhatsApp chat doang. Saya tanya kok ke istri saya, kamu masih sayang gak sama saya? Dan apa jawaban istri saya? Saya masih sayang sama kau, Mike. Kata-kata itu yang membuat saya bertahan di titik itu. Kata-kata itu yang membuat saya bertahan di badai kehancuran rumah tangga saya. Kata-kata itu yang benar-benar menguatkan saya untuk melewati segala cobaan, segala kesesakan, segala mental saya down Bapak Ibu. Dan hari ini saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu, saya lewatin badai itu. Dan hari ini istri saya masih ada di hadapan saya Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Yuk, slide berikutnya. Jangan jadi orang bebal. Berubahlah sebelum terlambat. Next, terakhir. Kita buka slide terakhir, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pernah gak kita ketemu yang namanya Yesus secara face to face? Ini ayat cerita murid Yesus yang pertama kali bertemu dengan Yesus ketika Yesus bangkit dari matinya, itu adalah Thomas. Thomas saja ketika ketemu Yesus, dia gak percaya kok kalau itu Yesus. Sampai Yesus lihat, nih, lihat tangan saya yang dipaku. Ini adalah pembicaraan Yesus dengan Thomas waktu itu. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Itu teguran ke Thomas. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
Bapak Ibu, kalau kita hari ini masih ada, bukankah itu kasih karunia Tuhan? Kalau hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan, bukankah itu kebaikannya Tuhan? Kalau hari ini kita semua masih hidup, bukankah itu belas kasihnya Tuhan? Ayo, jadilah bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kita gak bisa kok ngebentuk bejana kita sendiri, orang kita lemah. Terlalu banyak khawatirnya, terlalu banyak kekurangannya. Ya, sebagai seorang manusia, kita ini adalah orang yang lemah tanpa Tuhan. Ayo, kita ini kayak bejana, ya. Kita ketika dihantam badai, hancur gak itu bejana? Hancur. Remuk gak itu bejana? Remuk seremuk-remuknya. Tapi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, biarkan Tuhan yang membentuk bejana kita. Semakin kita dihancurin, kita remuk, kita bentuk lagi itu bejana. Makin kuat gak itu bejana? Yes. Ya, makin lama kita akan lewatin, masalah ini gampang. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau ada badai rumah tangga, saya sudah pernah hadapin. Saya tahu kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ya, kalau hari ini yang berbeban berat, yang bahkan membawa penyakit, ya, yang sampai hari ini, yang kata dokter gak akan sembuh, hari ini saya bisa bersaksi di hadapan Bapak Ibu, saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ada di hadapan Bapak Ibu. Inilah kesaksian nyata yang ada di depan Bapak Ibu hari ini. Dan inilah firman yang Tuhan pengen sampaikan buat kita semuanya hari ini. Jangan jadi orang bebal. Amin. Yuk, kita nyanyi sebuah